alatnya, alat-alat kayak sebenarnya. Jadi dengan alat ini kita dapat mengukur kecepatan bunyi. Ya. Berapa kecepatan bunyi di udara. Ya, ini sudah minggu lalu kita sudah bahas itu. Jadi yang digunakan itu alat counter, signal generator atau pembangkit signal. Nah, signal ini dari signal listrik diubah ke suara ya melalui mikrofon sensor ini. Melalui speaker ya. Jadi kemudian signal suaranya ini jadi dari speaker ini diintegrasikan dalam tabung ton, kemudian dideteksi oleh sensor mikrofon, kemudian ditampilkan di layar atau monitor osiloskop. Nah, di situ kita dapat tentukan simpul-simpulnya, sehingga kita dapat menentukan panjang gelombangnya. Dari panjang gelombang ini kita dapat menghitung kecepatan bunyi, ya. Karena frekuensinya dapat kita amati langsung dari counter P-nya. Di sini counter P itu menampilkan frekuensinya. Jadi ini signal generator, ya, keluar sinyal ya, yang mempunyai gelombang tertentu. Ini ada pemilihnya, di sini bisa kita pilih bentuk-bentuk gelombangnya. Kemudian dikonversi oleh speaker, ya. Jadi sinyal listrik itu dikonversi oleh speaker menjadi suara atau bunyi. Nah, bunyi ini masuk dalam tabung ton ini, kemudian dideteksi oleh mikrofon. Ya. Dideteksi oleh mikrofon, suara ini diubah lagi menjadi sinyal listrik. Ya. Sinyal listrik baru ditampilkan di osiloskop. Ya. Begitu siklusnya ya. Jadi sinyal listrik, ya, sinyal suara masih dalam bentuk sinyal listrik. Ya, ini ada frekuensinya dicatat atau ditampilkan di counter P. Kemudian sinyalnya dikirim melalui speaker, speakernya berbunyi, ya, menghasilkan suara atau bunyi. Itu dimasukkan ke dalam tabung ton, ya, di dalam pantul-pantul terjadi interferensi, saling menguatkan dan saling melemahkan. Di sini kita dapat lihat simpul-simpulnya dengan dideteksi oleh sensor ini, sensor mikrofon. Ya. Dari suara tadi atau bunyi tadi diubah kembali menjadi sinyal listrik, ya. Baru dimasukkan ke osiloskop. Ya. Begitu siklusnya untuk pengukuran pengukuran kecepatan bunyi. Ya. Jadi yang kita ukur langsung adalah panjang atau letak simpul, ya. Letak simpul, ya. Letak simpulnya seperti ini, ya, ini, ya. Jarak antar dua simpul yang berurutan, ya, itu setengah panjang gelombang, ya. Jarak antar dua simpul yang berurutan itu setengah panjang gelombang. Jadi kalau 3 simpul berurutan 1, 2, 3 itu 1 gelombang. Ya. Nah, ini yang kita ukur ini simpul pertama posisinya di mana, kemudian simpul kedua posisinya di mana, jenis posisinya di mana, dan seterusnya. Jadi boleh kita ukur ini jarak ini dalam 1 cm, ini berapa panjangnya, berarti ini kalau misalnya 5 cm berarti setengah panjang gelombang adalah 5 cm. Ya. Sehingga panjang gelombang saya berarti 2 kali itu, ya kan? Kalau langsung kita ukur sini berarti ini 1 panjang gelombang, ya, jaraknya ini. Kalau antara ini dengan ini kita ukur berarti 1,5 panjang gelombang. Jadi misalnya ini jaraknya 15, ya, 1,5 gelombang sama dengan 15. Jadi 1 gelombang itu sama dengan 5/2 kali ini. Oke, 3/2 sorry ya. Dan seterusnya. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya.
Nah, sekarang yang akan kita bahas sekarang adalah jembatan Wheatstone, ya. Jadi jembatan Wheatstone ini mengukur resistansi suatu resistor, ya, dengan cara namanya jembatan Wheatstone ini, ya. Jadi ada rangkaiannya. Jadi tujuannya ini mahasiswa paham dan mengerti tentang resistansi di luar multimeter. Jadi kita kan sudah menggunakan multimeter untuk mengukur besar resistansi suatu resistor, ya. Tapi dengan cara lain, ada cara lain dengan menggunakan namanya jembatan Wheatstone, ya. Jembatan Wheatstone adalah rangkaian, bukan jembatannya, itu rangkaian. Ya. Nah, ini akan banyak nanti ditemukan dalam elektronika. Okay. Jadi hal-hal yang dibutuhkan, alat dibutuhkan itu sumber tegangan, power supply. Kemudian galvanometer, ya, galvanometer itu bisa berfungsi sebagai ampermeter, bisa juga berfungsi sebagai voltmeter. Tapi galvanometer itu jarum penunjuknya atau titik nolnya ada di tengah, sehingga boleh nyimpang kanan atau ke kiri. Jadi kalau kita salah menggunakannya, salah menggunakan ya ini, jadi misalnya posisinya kita taruh di negatif, ya ini menyimpang ke kiri, berbalik ke sini. Tapi sama, jadi enggak rusak, ya. Beda yang voltmeter biasa atau ampermeter biasa. Kalau kita salah memposisikan probe-nya ini, itu bisa merusak. Kalau ini tidak, ya, karena dia bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya. Jadi biar terputar probe-nya ini tidak masalah. Jadi itu namanya galvanometer. Ya. Jadi galvanometer, resistor, berapa resistor, ya, kawat tembaga berskala dan kabel-kabel, ya. Ini yang kawat tembaga berskala. Jadi ini bawahnya ada kawat di bawah ini, ya. Kemudian ini digeser-geser nanti. Ini kalau kita posisikan ini adalah ini. Jadi ini adalah galvanometer, ya, dihubungkan ke ini, ya. Ini. Jadi nanti ini ada berhubungan dengan resistansi. Ya. Ini resistansi misalnya R1, ya, Rx, ya, dan ini RD misalnya. So. Nah, ini sorry, ini RA dan RB. Jadi ini misalnya RA, ini RB bagian sana, ya. Ini dapat diukur dalam satuan panjang. Jadi ini kemudian ini catu daya, ya. Ini catu dayanya sumber tegangan. Nah, ini sumber tegangan. Galvanometer ini ya kabel-kabel yang begini, toh. Berikut, ya. Jadi rangkaian ekivalennya seperti ini. Jadi kalau ini kita bentuk rangkaian ekivalennya, ya bisa didapat seperti ini, ya. Jadi ini adalah catu daya atau sumber power supply, ya. Ini kemudian ini galvanometer, ya. Galvanometer ini, ya, atau ini sama, ya, sama dengan ini, ya. Ini kemudian ini tahanan depannya, ya. R-nya diketahui nilainya. Kemudian ini R yang akan dicari nilainya berapa. Ya. Ya. Jadi ini gambar ini sama, ya. Ya. Ini RA, RB atau LA, LB. Jadi ini bawah. Ya, karena materialnya sama, sehingga nilainya itu bersebaju dengan panjangnya. Karena ini digeser-geser ke sana ke sini sampai galvanometer ini menunjukkan 0. Ya, jadi kalau ini
dikasih supply, galvanometer ini menyimpang ke sini, ini dapat diatur di sini sampai ini menuju ke 0. Jadi boleh ke sini, ya. Ini digeser-geser ini digeser-geser ke kanan ke kiri sampai galvanometer menuju ke 0. Ya. Ya. Setelah sudah menunjuk ke 0, maka kita dapat ukur panjangnya ini berapa dan panjangnya ini sana berapa. Ini, ya. Jadi cara merangkainya itu. Ya, dari pertama, ini rangkainya di atas. Ya, dari power supply masuk ke sini. Ya. Kemudian masuk ke sana, ujung sana. Ini. Ya, jadi sini ke sana. Kemudian yang positifnya ke sini. Ya. Nah, kemudian ini galvanometer. Nah, ini diambil dari titik tengah antara resistornya. Resistor tidak kelihatan di sini, yang diketahui nilainya. Ya. Dan yang ini mau dicari nilainya berapa. Ya. Ini teorinya seperti ini. Jadi dalam rangkaian arus yang lewat galvanometer sama dengan 0. Jadi ini pada saat ini menunjukkan 0, berarti arus yang lewat di sini sama dengan 0. Ya. Ya. Arus yang lewat di sini sama dengan 0. Sehingga ini dianggap sama dengan tidak arah. Karena ini sama dengan 0. Ya. Nah, dari itu rangkaiannya, ya, ini dapat kita lihat bahwa PX per PD sama dengan PA per PB. Ya. Ini. Jadi P ini tegangan di sini, jatuh tegangan di ini, PX jatuh tegangan di sini, PD jatuh tegangan di sini, PA jatuh tegangan di sini, PB. Ya. Jatuh tegangan sama dengan apa? I kali RX toh. Ya. Jatuh tegangan di sini, I yang lewat dari sini dikali RB. Jatuh tegangan di sini berapa? Arus yang lewat di sini kali RA. Jatuh tegangan di sini sama dengan arus yang lewat di sini kali RB. Nah, hukum Ohm ya, kita sudah pelajari itu. Ya. Pada saat galvanometer ini arus yang lewat galvanometer sama dengan 0 ditentukan oleh ini, maka persamaan ini dapat kita tulis PA sama dengan PX ya. PA ini jatuh tegangan di sini sama dengan jatuh tegangan di sini. Ya. Jatuh tegangan di sini sama dengan jatuh tegangan di sana. Nah, dari situ kita dapatkan persamaan ini. PX per PD sama dengan PA per PB. Ya. Ya, tahu karena PX-nya kita mau cari, PX sama dengan PA per PB kali PD. Ya. PA per PB kali PD. PX itu apa? PX adalah I kali R A ini. Ya. Ya, karena R sini sama ya. Ya. PB I kali RB. Sehingga PX dapat kita cari ini, kita ganti di atas ini. PX sama dengan PD kali RA per RB. Ya. Sedang RA dan RB itu adalah materialnya sama. Karena materialnya sama, RA itu sama dengan rho, ya. Resistivitas dikali panjangnya dibagi dengan luas penampang. Ya, ini sudah hukum Ohm ya, sudah belajar. Resistivitas satu material berbanding lurus dengan resistivitasnya, panjang kawat, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Ya. RB juga seperti itu. Resistivitasnya dikali LB-nya dikali RA. Nah, kan ini material yang sama, resistivitasnya sama, ya, luas penampangnya sama, sehingga ini dapat di RA per EB dapat
dinyatakan dalam bentuk panjangnya saja, ya, karena RA rho-nya ini sama dengan rho-nya ini, luas penampangnya sama dengan luas penampang. Kabelnya sama ya. Ini kawat di atas ini. Ini kawat, ya. Ini LA, sana LB. Ya. Jadi sehingga PX sama dengan PD kali LA per LB. Ya. Nah, PX itu apa? Adalah I kali RX. Ya. Karena I yang ada dalam sama semua, jadi kita pakai itu RX sama dengan RD dikali dengan LA per LB. Ya. Jadi RX itu, ini tidak kelihatan itu R-nya ya. RX-nya. Jadi R yang kita mau ukur menggunakan jembatan Wilson ini sama dengan ini. RX sama dengan RD dikali LA per LB. Ya, jadi nanti RX-nya diubah-ubah. Ya, setelah ini diubah, tentu kalau 8 meter tidak menentukan 0 lagi. Ini kita bisa berikan menentukan 0 dengan menggeser-geser sini ke kanan sedikit. Jadi kita geser ke sana. Ya, kalau dia menyimpang ke sini, ya kita geser sini. Kalau dia malah mobil, berarti kita harus geser ke sini. Jadi kita geser kanan kiri sampai simpangan ini menunjukkan titik 0. Nah, itu maksudnya. Ya. Pada saat sudah menunjukkan titik 0, baru kita ukur panjang ini. Ya. Ini misalnya LA, ini LB. Ya. Ya, sehingga dengan RD ini, RD diketahui nilainya, maka RX itu dapat dihitung. Nah, itu memang apa namanya, kalau Anda lihat langsung barangnya agak sedikit itu ya. Tapi ini karena ini kita sudah belajar rangkaian listrik ya. Yang kelas lain juga sudah belajar rangkaian listrik ya. Ya. Cara apa itu jatuh tegangan, apa itu hukum Ohm ya, rangkaian sudah. Makanya praktikum ini harus didahului oleh teori dulu. Jadi 2 minggu atau 3 minggu teori baru kita praktek. Karena kalau tidak ada teori, tidak ada teori baru kita praktek itu kan berbahaya. Ya. Jadi dengan ini RX dapat dicari. Jadi yang dirubah-rubah di sini adalah RD-nya. RD ini bisa kita variasi berubah-ubah nilainya. Ya, karena ini RD-nya berubah-ubah, maka LA dan LB juga pasti berubah. Ya. Nah, jadi ini tabelnya, tabel pengamatannya seperti ini. RD-nya, misalnya RD-nya 10 ohm, ya. Kita ukur LA-nya berapa, LB-nya berapa. Kita ganti lagi misalnya RD-nya 20 ohm. Ya. Kita ulangi lagi pengukuran, berapa LA-nya, berapa LB. Nah, kalau ini dihitung ya. Jadi ini tanda bintang di atas, artinya ini dikerjakan di rumah. Ya. Di laboratorium ini yang kita isi dulu tabel ini. Tabel ini kita bawa ke rumah untuk menghitung ini. Nah, jadi ini diubah-ubah nilainya dari atas ini. Ya. Jadi R-nya, RD tahan depannya ini kita ubah. Jadi misalnya kita tambah lagi ini menjadi 30 ohm. Nah, kita geser-geser lagi ini sampai ya ini berubah. Jadi kalau RD-nya kita ubah, pasti ini menyimpang apa ke kanan atau ke kiri, kita nggak tahu, tergantung nilainya toh. Nah, kalau misalnya dia menyimpang ke kanan, misalnya ini kita geser-geser lagi sampai jarum ini menunjukkan titik 0 ini kembali. Ya, pada saat itu baru kita ukur panjangnya ini, panjang ke sana ini berapa, panjang ini ke sana berapa. Ini sudah ada skalanya di bawah, tinggal kita tentukan ya. Ini panjangnya 1 meter ini, 1 meter di bawah ini. Jadi kalau ini dia di skala misalnya ini di skala 60, ya, 60 berarti ke sana itu 60, ke sana 40. Ya kalau pas di tengahnya 50 berarti ke sini 50, di sana 50 cm. Begitu.
Jadi sudah ada, ini sudah ada skala. Tinggal kita lihat posisinya ini, posisi jarum ini. Di apa ini ya? Ini. Jadi ini panjang seluruhnya 1 meter. Jadi kalau sini posisi 30 ya. Jadi kalau sini nolnya, ini 100. Ya. Kalau dia di sini 70, berarti di sini 70, di sana 30. Kalau di sini dia posisi di 20. 20. Berarti 100 kurang 20 ya 80. Jadi di sini 80, ke sana 20. Nah ini, so ada itunya. Tinggal diisi di tabel ini. Jadi yang diberikan adalah ini, R-nya ini. R-nya diubah-ubah. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah cara merangkainya ini. Harus dirangkai sesuai dengan rangkaian ini. Ini rangkaian ekipennya di atas. Ya. Ini kode dari power supply ini. Ini kode dari ini. Dari ini. Ya, ini kalau di sini. Dan ini R-nya. Ah, ini R-nya tidak kelihatan di sini. Dan ini RD. Ini ya kalau habis ini sudah selesai ya. Ini 10 menit lagi. Ya. Jadi R-nya di sini ada di tidak akan kelihatan. Tapi ini bentuk resistor ya, resistor batu yang nilainya sudah ada. Kalau ini resistor tapi nilainya tidak ada. Nah, ini kita cari berapa resistansinya dengan merangkai seperti ini. Nah, yang utamakan sini cara merangkainya ini. Ya, ini adalah kabel, kawat ini, kawat. Ini adalah kawat ini. Jadi ini, ya, ke sini ya, atau ke sini ya. Kemudian yang satunya ini ke sana, di ujung sana. Kemudian ini ada dari titik ini ke galvanometer ya ini. Galvanometer. Kemudian yang dari galvanometer satunya ke titik tengah dari sambungan antara RX dan RD. Baru ini masuk di itu lagi. Ya itu cara merangkainya. Ini namanya rangkaian ekipalennya. Ya, rangkaian gambarnya. Rangkaian sebenarnya ini. Nah, itu yang diutamakan bagaimana membaca gambar ini dan menerapkannya dalam ini merangkai sebenarnya. Ini ya. Ya, kalau cuma galvanometer kayak ini untuk tegangan langsung dari ini. Dari sini ke sini, kemudian ini ke sana. Atau ini. Sini ke sini, kemudian satunya ke sini. Ya. Itu kalau mengukur langsung tegangan. Tapi kalau sudah bentuk rangkaian ini ya ini rangkaian ekipalennya. Ini yang power supply. Ini. Kemudian ini galvanometer. Ini. Ya. Ini kutub positifnya misalnya. Tapi kan ini tidak ada kutub positif negatif ya. Karena ini kan menyimpang kanan kiri. Jadi biar terputar-putar ini, biar kita kasih pindah ke sini, yang ini ke sini, tidak masalah. Paling yang tadinya ke kanan, dia nyimpang ke kiri. Yaitu galvanometer. Kalau voltmeter diputar-putar itu bisa rusak. Ya, jadi kalau voltmeter nolnya di sini, kalau terputar malah tambah tekan kedua bisa putus itunya. Putus jarumnya, ker juga di dalam bisa rusak, bisa putus kalau terbalik. Karena mestinya menyimpang ke sana, tapi karena salah isi ini, salah tempat ini, jadi ya bisa dipaksa ke bawah. Ya, tapi galvanometer tidak. Kalau terputar ini dia bisa ke sini, kita putar lagi dia berputar ke sana. Tidak masalah. Ya. Beda kalau voltmeter atau ampermeter. Makanya voltmeter dan ampermeter harus ada tanda seperti ini. Ada tanda hitam dengan tanda merah sebagai itu ya, menyatakan negatif positif. Ya. Jatuh daya juga ada, harus ada. Atau ada angka di situ, 0 dengan sekian volt, tidak masalah. Jadi kalau ada 0, ada sekian volt, baru tidak perlu ada tanda merah dan hitam. Tapi kalau tidak ada, mesti ada tanda merah dan hitam. Ya.
Nah, kalau ini tidak perlu ada tanda merah dan hitam karena ini bisa bolak-balik, bisa muter ke sini, bisa muter ke sana. Itu galvanometer. Ya. Ya, jadi kalau sudah ambil data ini diambil di lab, di laboratorium, ini di laboratorium, ini diukur, dihitung di rumah. Nah, ini untuk membuat laporan, ya. Jadi ada laporan mingguan biasanya, ya, kalau masuk di lab, tapi ini kan tidak masuk di lab, jadi kemarin. Ada laporan mingguan, ada laporan akhir, ya, laporan lengkap. Laporan lengkap itu pada saat akhir semester. Laporan mingguan pada saat misalnya ini kita lakukan minggu ini, minggu depan laporannya kita masukkan ini. Jadi sebelum masuk di praktikum berikutnya, laporan ini mesti masuk dulu. Ya, kalau tidak bikin laporan ini berarti untuk yang berikutnya ini kita tidak bisa lakukan. Nah, itu kalau masuk, seandainya tidak ada topik ini, kita masuk di laboratorium seperti itu. Ya, tapi karena ini tidak bisa masuk di laboratorium, tidak bisa masuk di kampus, kita hanya kuliah online begini, jadi ya kita cuma sampai bisa begitu. Ya enggak bikin laporan, ya nanti terakhir baru ada laporannya. Nanti saya kasih data, bikin laporan, begitu untuk ujian. Cuma itu yang bisa kita lakukan untuk praktikum. Tidak bisa, kalau praktikum itu langsung melakukan ini, mengukur langsung, ya. Terutama bagaimana menggunakan alat, itu yang diutamakan. Bagaimana menggunakan alat, ini macam-macam ini, yang banyak kita bahas di atas. Bagaimana menggunakan alat ini, terutama di osiloskop ini, ya. Ini kan tidak mudah itu menggunakan ini. Ya. Menggunakan osiloskop ini. Bagaimana membaca ini bagaimana hubungannya. Nah, itu apa yang ditekankan pada praktikum. Jadi bagaimana memahami tentang penggunaan alat, bagaimana memahami tentang ukuran besaran-besaran. Ya, konkretnya seperti yang kalau yang di mekanika, ya, di SMA pasti dapat tahu. Kalau kita mau mengukur massa jenis suatu benda, ya, kita harus kan tahu caranya. Misalnya batu, ya, batu, kalau batu bisa kita timbang langsung massanya sekian, tapi volumenya bagaimana? Nah, itu kan itu. Kalau volumenya teratur, misalnya bentuk rumus, ya bisa kita ukur langsung panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Baru kita ukur, hitung volumenya, ya. Nah, baru massa jenis bisa ukur massa per volume. Nah, itu maksudnya praktikum, memahami bagaimana mengukur suatu besaran, mengukur langsung, ya, besaran. Misalnya itu batu tadi. Nah, kalau batu tadi yang tidak tahu bentuknya tidak teratur, ya nggak bisa diukur dengan mengukur panjang lebar, ya, lebar dengan tinggi. Nah, terpaksa kita gunakan konsep apa? Konsep Archimedes, ya. Archimedes. Jadi kalau kita masukkan ke dalam suatu wadah, maka volumenya akan bertambah karena tempatnya air tadi ditempati oleh batu. Jadi volume air yang dipindahkan sama dengan volume batu. Nah, itu toh. Jadi itu konsep-konsep itu yang digunakan untuk kalau kita melakukan praktikum langsung. Jadi tujuan praktikum itu sebenarnya. Tujuannya, ya. Ya seperti ini. Tujuan utamanya bagaimana membaca rangkaian ini. Ya. Membaca rangkaian ini kemudian merangkai sebenarnya. Apakah bisa dengan rangkaian seperti ini, Anda bisa langsung merangkai dengan alat ini, ya. Ya, ini kode-kodenya, ini power supply, ini yang power supply cuma digambarkan seperti ini galvanometer, ya, kalau kita ini, ya. Ini galvanometer, kemudian ini R-nya, ya. Kemudian kita dikasih merangkai dengan ini, apakah kita bisa melakukannya. Nah, itu yang utama kalau praktikum. Lain dari itu enggak. Ya. Nah, tentu harus kita tahu teori. Kalau enggak tahu teori, ya enggak bisa juga. Oke. Ada yang ingin ditanyakan?